ini saya pimpin dulu dalam doa. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan sore ini. Kami masih bisa berkumpul bersama, Tuhan membaca firman-Mu. Tuhan Yesus berkati Tuhan kami ya Tuhan. Kurang lebih setengah jam ke depan, mohon pimpinan-Mu, mohon hikmat dari-Mu ya Tuhan, supaya kami betul-betul bisa memasuki kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan. Bukan hanya kami tahu secara doktrin, tapi kami kelak bisa juga mengalaminya, menikmati firman-Mu secara real ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, sore ini kita baca Yohanes pasal 17 ayat 25 ya, sampai pasal 18 ayat 27. Dimulai dari Kak Renat. Amin. Yohanes 17 ayat yang ke-25. Katakan, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Andre. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Ayat ke-18, Yesus ditangkap. Ayat 1. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Oke, ayat 3. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Oke, Bida. Jaringan mungkin? Apakah bisa? Oke, boleh lanjut ke Kaifa dulu ya. Halo. 4 ya? Kaifa ada? Iya. 4 ya? Iya, 18 ayat 4. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Oke, ayat 5 ya. Yeah. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ayat 6. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Oke, Wahyu ada? Iya, lupa di unmute. 7, maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Ayat berapa sekarang? Ayat 8, 18 ayat 8. 18 ayat 8 ya. Oke, jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkan mereka ini pergi. Amin. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah
sarungkan pedangmu itu? Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Yesus di hadapan Hanas, Petrus menyangkal Yesus. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. 13. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Bida sudah bisa? Belum ya? Oke, Kaifa dulu. Ayat 14. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Oke, 15 ya, benar. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Ayat 16. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Ayat 17, maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Amin. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Ayat 20, jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyakan aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Oke. Sri, bisa? Ayat 22. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Ayat 24. Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Oke, 25 ya. Simon Petrus masih berdiam. Lalang itu kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Ayat 26. Ia menyangkalnya, katanya, bukan, kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Amin. Amin. Oke. Ya, jadi kita ini ya mulai masuk pasal 18. Ya, jadi beberapa ke depan ini ya kita mulai ini sih masuk ke apa ya? Beberapa hal yang dilalui ya oleh Tuhan Yesus yang kita bahas di kemarin, khususnya adalah ada frase aku pergi ya. Nah, di mana kepergian Tuhan ini sebenarnya menandakan yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan. Nah, beberapa hari ke depan kita akan mulai bahas mengenai hal ini ya, yaitu oke.
Bentar, saya share screen. Oke. Oke, ini ya kalau di ini kan outline ini ya, outline kitab Yohanes. Kita tuh memasuki poin C ini. Ya. Dikatakan di sini adalah proses hayat ya, melalui kematian dan kebangkitan untuk ya pertambahan atau perkembangbiakan pertambahan. Jadi ya ini adalah suatu proses ya yang Tuhan Yesus lalui untuk memperbanyak, mempertambah jumlah ya dari hayatnya sendiri ya. Kalau kita ingat di Yohanes pasal 12 ayat 24 ya, sebutir biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati akan ya menghasilkan banyak butir. Itu ya perumpamaan yang menggambarkan Tuhan Yesus, dan proses yang Tuhan Yesus lalui adalah ya kematian dan kebangkitan ini. Oke. Nah, ya kita udah kelihatan ayat penting ya. Kita mulai ya dari ayat penting atau ayat penting lah di sore hari ini adalah di ayat 4. Dikatakan Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Oke, kita next aja, kita masuk ke sini ya. Oke, ini ada ya seperti biasa ya, semacam fill in the blank begini. Oke, sebentar. Oke, kita isi sama-sama ya. Cuma nanti kalau ada potongan ayat-ayat begini, nanti kita coba baca juga supaya kita lebih tahu ya situasi atau konteksnya. Oke, kita baca sama-sama. Dengan kemauannya sendiri, Tuhan menyerahkan dirinya untuk melalui proses kematian seperti yang ia katakan dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Dia dengan titik dan dengan berani melakukannya. Oke. Di sini ada siapa aja? Oke, minta tolong Yunike boleh baca ini ya, Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai 18. Di layar ada juga ini. Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai 18. Ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Oke. Amin. Ya, jadi Tuhan Yesus bilang ya di sini, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Kemudian tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Oke, ya jadi kalau ya berdasarkan apa yang telah Tuhan katakan juga ya di pasal 10 ini. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana nih. Dia itu dengan titik-titik dan dengan berani melakukannya. Artinya melakukannya ya melakukan ini ya, menyerahkan dirinya. Kira-kira apa nih, teman-teman? Kehendaknya sendiri. Iya, betul. Kehendak sendiri atau ya juga kemauan sendiri ya. Jadi sebenarnya gini sih, poinnya bukan berarti ini bukan dari kehendak Bapak ya. Nah, maksudnya adalah ini bukan karena dorongan orang atau karena disuruh orang lain gitu. Tapi Tuhan Yesus betul-betul ya dari
dirinya sendiri, dari kemauan, dari kehendaknya, ya, mau bahkan ya, dengan berani ya melakukan, menyerahkan dirinya untuk menghadapi, untuk melalui proses kematian ini. Oke, kita lanjut ya. Tuhan dihianati oleh murid palsu, ditangkap oleh sepasukan prajurit, tetapi dia tetap dengan baik memelihara murid-muridnya. Ini mewahyukan bahwa dia melalui proses kematian. Ini lebih ke apa ya? Menunjukkan sikap juga sih, sikap dan kondisi Tuhan ya. Jadi ya walaupun ini kan seperti kontras ya, walaupun kondisinya itu Tuhan dihianati ya oleh murid palsu Yudas, kemudian dihadapkan oleh sepasukan prajurit yang mau menangkap dengan senjata lengkap, tapi Tuhan Yesus itu tetap dengan baik bisa memelihara murid-muridnya. Nah, ini mewahyukan bahwa dia, ada yang mau coba jawab? Saya juga agak susah kasih clue-nya. Taat. Siap. Ya, ya betul juga sih. Tapi kalau di ini ya, di catatan kaki, ini mewahyukan bahwa dia itu tenang. Dia tetap dalam kondisi yang tenang, ya stabil juga gitu ya, melalui proses kematian ini. Oke, makasih. Oke, lanjut ya. Perkataan ini juga menyatakan bahwa Tuhan dengan sukarela. Apa? Sorry. Sukarela. Ya betul. Tuhan dengan sukarela melalui proses kematian ini. Amin. Jadi ya betul-betul dia rela ya, tidak dengan paksaan atau dorongan orang lain begitu, tapi betul-betul ya tadi dengan kemauan sendiri, kehendak sendiri, dan ya sukarela. Oke, di sini ada beberapa potong ayat ya. Kita baca dulu ya. Ini Yohanes 1 ayat 28 dan 29. Boleh minta tolong Alvin. Yohanes 1 ayat 28 dan Oke, sebentar ya. Di layar juga ada nih. Oh, ya. Oke. 1 ayat 29 ya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-nya." Amin. Oke, ada kata-kata ya. Yohanes ya bilang tentang Tuhan Yesus bahwa dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oke, jadi ini ya, berdasarkan Yohanes 1 ayat 29 ini, Tuhan adalah ya anak domba Allah. Amin. Yang disembelih pada hari raya Paskah. Nah, jadi kan ini juga sesuai perlambangan hari raya Paskah di Perjanjian Lama juga ya. Itu di hari itu ada harus anak domba yang disembelih. Oke, ini kalimat kedua kita baca dulu ya di Keluaran pasal 12 ayat 3 sampai 6. Boleh minta tolong Wahyu. Ini ayat 3 sampai 6. Oke, Yohanes 12 Keluaran. Keluaran 12 ayat 3 sampai 6. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul
harus menyembelihnya pada waktu senja. Oke, Amin. makasih. Amin. Ya, khususnya di ayat 5 ini dikatakan anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Oke. Nah, ya, jadi sebagaimana domba Paskah. Nah, domba Paskah itu harus diapakan dulu sih? Ya, kalau tadi ya di Keluaran 12 ini kan ada kata-kata tidak bercela ya. Nah, gimana sih kita bisa tahu ya kalau domba itu tidak bercela, tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya? Itu berarti diapakan dulu. Dipastikan. Diapain? Sorry. Dipastikan dulu. Diperiksa, dicek. Iya betul. Diperiksa, dicek atau diuji juga ya. Nah, jadi ya betul tadi. Sebagaimana domba Paskah ini ya diuji, ya dicek, diperiksa ya terlebih dulu sebelum disembelih. Nah, demikian juga Tuhan diuji oleh ini typo ya. Oleh imam besar orang Yahudi dan gubernur Romawi yang mewakili umat manusia untuk membuktikan bahwa apa nih kondisinya tadi ya seperti yang disebutkan di domba Paskah tadi. Jantan, tidak bercacat, tidak bercela, Ya dan betul. sebagainya. Ya tidak bercela dan tidak bercela ya. Nah, jadi sebenarnya kan tadi ada apa ya? Sepakiman begitu ya sebenarnya dari orang-orang Yahudi, dari kaum agamawan. Nah, itu sebenarnya adalah juga bentuk suatu pengujian ya terhadap Tuhan, betul-betul anak domba Allah ini loh, adalah ya anak domba yang tidak ada celahnya, tidak ada cacatnya begitu. Sehingga dia layak ya untuk tadi menghapus dosa dunia tadi. Oke. Oke, lanjut. Ini apa ya tadi? Oh, ya ini aku bacakan juga sih. Jadi di pasal 19 nanti juga ini ya dikatakan Pilatus ya, itu berkata bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Di ayat 6 juga, ambil dia dan salibkan dia sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ya memang akhir dari penghakiman pengujian itu kepada Tuhan itu adalah hasilnya ya itu tidak ada kesalahan sebenarnya dari diri dia. Jadi ya anak domba Allah ini adalah ya dalam kondisi yang tidak bercacat, tidak bercela, tidak ada kesalahan. Oke, lanjut. Ketika imam besar agama Yahudi dan gubernur kekaisaran Romawi sedang menghakimi Tuhan, mereka malah titik-titik di dalam kewibawaannya. Oke, ini sebenarnya bisa kita lihat di ayat ya mulai dari ayat 21 sih. 21 dan 23 juga. Boleh minta tolong lagi? Mungkin siapa ya? Andre. Boleh minta tolong bacakan lagi tadi di pasal yang tadi kita baca, pasal 18 ayat 21 sama 23. Andre bisa? Halo? Tadi ayat apa? Berapa? 21 dan 23. Yohanes 17 ya tadi ya? 18 ayat 21 23. Iya. Yohanes 18 ayat 21, mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. Langsung ke 23, Kak? Iya. Ayat 23, jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Oke, makasih Andre. Ya, jadi ya langsung aja ya. Sebenarnya di sini ya saat
Tuhan Yesus dihakimi ya oleh imam besar agama Yahudi, gubernur Kaisar Roma, sebenarnya ya di satu sisi Tuhan Yesus tuh malah bisa apa ya, memperlihatkan kekurangan dan kesalahan mereka sebenarnya gitu. Jadi kalau ya jawaban di sini ya artinya adalah mereka malah dihakimi oleh Tuhan di dalam kewibawaannya. Jadi Tuhan tetap kata-kata dengan ya penuh hikmat juga ya, dalam kondisinya yang memang ya tidak salah begitu, tapi dia bisa menyingkapkan ya, mengekspos ya kondisi dari apa ya keagamaan Yahudi dan juga politik ya, politik Kekaisaran Romawi, hingga mereka sendiri yang malah sebenarnya dihakimi oleh Tuhan di dalam kewibawaan mereka ini. Oke, jadi ya kesimpulannya Tuhan ini ya dengan sukarela ya, dengan kemauan sendiri. Sebentar, tadi di ayat 4 tadi ya. Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka. Jadi ini ya kata-kata yang tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ini kan sebenarnya apa? Ini kan kalau di tata bahasa ya, ini kan di antara koma-koma ini kan. Jadi sebenarnya kan kalimat intinya kan Yesus maju ke depan gitu. Nah, tapi majunya Tuhan Yesus ini adalah dalam kondisi dia itu tahu semua yang akan menimpa dirinya begitu. Jadi ya dia maju ke depan ya, menghadapi apa proses kematian yang akan dihadapi itu bukan dengan ragu-ragu, bukan dengan takut, bukan dengan sedih gitu. Tapi ya sebenarnya dia ya dengan sukarela, dengan berani, bahkan dalam kondisi yang sebenarnya dia tahu semua yang akan menimpa dirinya gitu. Walaupun dia sudah tahu semuanya, dia tetap maju ke depan gitu. Karena dia tahu juga ya memang perlu dia untuk melalui ya proses ini, kematian dan kemudian kebangkitan itu. Sehingga tadi ya kalau kita ingat Yohanes 12 ayat 24 itu ya hayatnya itu ya akhirnya bisa ditambahkan ya jumlahnya. Hayatnya bisa meluas juga, menyebar ke ya kita orang-orang percaya juga. Amin. Oke, saya sampai di sini. Ada yang mau bertanya atau sharing lagi boleh. Amin. Tuhan. Apa sudah jelas semua? Mengenai yang dibahas tadi. Kalau jelas coba jempol nih. Jempol. Oke, biar kelihatan yang belum jelas yang mana. Vero belum jelas ya berarti sama Yunike ya. Ada Vero sama Yunike? Oke. Jelas, kurang jelas yang mana? Boleh ditanya aja nggak apa-apa. Ini Kak, yang ayat 5 sama 6 itu kenapa sampai mereka jatuh ya Kak? Yang kata-kata ketika yang berkata kepada mereka kalau dia mendorong mereka dan jatuh ke tanah. Apa karena pernyataan itu Tuhan Yesus? Iya. Jadi kenapa mereka jatuh ke tanah ya? Ya. Iya. Dari Kak Yohanes bagaimana? Saya belum berani jawab deh. Perlu cari tahu dulu. Ya, ini sebenarnya menunjukkan kewibawaan Tuhan sih. Jadi Tuhan itu dia istilahnya mau ditangkap dia tidak lari, ya kan? Dia tidak melindungi dirinya sendiri. Justru
dia dikatakan apa? Maju ke depan dan bertanya kan, siapakah yang kamu cari? Kemudian kan para penjaga-penjaga bait Allah itu mengatakan, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Ya kan? Kemudian ayat 6 itu langsung lompat situ. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Itu menunjukkan wibawa Tuhan itu begitu begitu kuat gitu loh, sehingga mereka ini sebenarnya mereka takut gitu loh sebenarnya. Mereka takut untuk menangkap Tuhan ya, karena mungkin mereka juga tahu sebenarnya Tuhan itu tidak bersalah, tapi karena mereka ini diperintah ya oleh istilahnya kan mereka ini bawahan aja gitu, diperintah oleh imam-imam kepala ya kan, oleh ahli-ahli Taurat yang adalah istilahnya itu atasan mereka ya, sehingga mereka mau tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan itu. Tapi di sini kita bisa melihat secara persona itu Tuhan itu tadi dia tidak takut sedikit pun untuk menghadapi kematian. Ya, dia dengan berani, dia dengan penuh kewibawaan, bahkan sampai orang yang mau menangkap dia itu jatuh ke belakang gitu. Nah, itu sih maknanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Eko. Iya, amin. 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 Oke. Lagi dari Kak Renat ada tambahan? Paling sedikit aja mengenai bagaimana kita menjadi orang yang melihat dengan jelas dan benar ya, bahwa memang hari ini ya sebagai orang muda Kristen kita tidak cukup hanya tahu bahwa oh ya inilah Allahku, tapi sebagai orang muda Kristen kita harus lebih maju lagi, yaitu agar kita memiliki satu kesadaran bahwa ternyata untuk menempuh satu proses Allah menjadi Allah kita, dia perlu melalui satu proses, yaitu mati dan bangkit dulu baru bisa mendapatkan kita sebagai perkembangbiakannya. Dan demikian pun dengan kita hari ini adalah orang-orang yang sama memiliki tujuan itu, yaitu kita perlu mati dulu, lalu bangkit. Namun matinya bukan mati fisik ya teman-teman ya. Tapi mati di sini adalah kita mati dalam hal-hal yang menyenangkan jiwa kita, yang membuat kita susah untuk dekat pada Tuhan. Tapi sekarang pun di dalam hal kerohanian, itu bisa membuat kita juga kesulitan dalam kematian ini, yaitu karena apa? Oh, ini senang nih, saya senang di sini, melayani ini saya suka. Akhirnya apa? Bukan karena kita mengasihi Tuhan, tapi tertipu oleh karena kesenangan kita. Sehingga akhirnya kita tidak mati rohani diri kita, jiwa kita. Nah, maka dalam hal ini kita perlu berdoa supaya Tuhan tambahkanlah kasih karunia-Mu supaya aku juga bisa memiliki kedamaian, supaya aku ini mati dulu ya, dagingku ya, lalu juga jiwa kesenanganku, supaya engkau bisa hidup dan bertambah. Nanti kita lihat ya bahwa ada perkataan bahwa Kristus harus diperbesar, aku diperkecil. Ya supaya apa? Supaya diri Tuhan itu ternyatakan. Amin. Demikian saja. Amin. Oke, amin. Oke, nah sudah waktunya juga ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa mungkin tanya di grup lagi kalau misalnya masih ada. Oke, untuk nutup sore ini boleh minta tolong Ricky buat doa. Saya Bang. Ya. Oke Bang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, kami dapat lagi membaca firman-Mu Tuhan. Kiranya setiap yang kami baca Tuhan dapat merema di hati kami Tuhan. Tuhan, pimpin selalu kami Tuhan agar sukacita, semangat yang daripada-Mu selalu ada Tuhan dari hidup kami. Kau pimpin juga kakak-kakak kami yang melayani di Devi ini Tuhan Yesus, agar selalu mereka semangat Tuhan untuk melayani setiap kami Tuhan, adik-adiknya Tuhan. Ya, Engkau menyertai Tuhan Yesus setiap sisinya nanti Tuhan. Devi Tuhan, Engkau juga menyertai Tuhan. Nyanyi doa anakmu Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Oke, kita ambil gambar ya.